Di episode sebelumnya, telah berakhir dengan Johan yang mendapat serangan kejutan dari agen Rodania dan Raja Lalat yang ingin membunuhnya. Jadi setelah beberapa detik berlalu sejak Johan berhasil menghentikan pergerakan Rosary, kini efek stun howl yang Johan gunakan sudah menghilang, hingga Rosary bisa bergerak lagi dan ia langsung menjauh dari jangkauan Johan. Johan yang saat itu ditanyai oleh Rosary, kenapa dia tidak menyerang di saat tubuhnya tidak bisa bergerak. Dengan tenang Johan pun menjawab, karena itu tidak adil untuk melakukannya sekarang. Kau tidak tahu kalau Zero dan aku masih bisa menggunakan kekuatan kami yang sebenarnya. Kurasa kau tidak cukup mempersiapkan diri, tapi aku tidak suka membantai orang hanya karena mereka tidak tahu apa-apa. Kau mengerti apa yang kau hadapi sekarang bukan? Akhirnya pertarungan kita bisa dimulai. Dari segi kekuatan mentah, kami punya keuntungan. Tapi di sini kami tidak bisa menggunakan skill yang memerlukan sihir. Di sisi lain, kau bisa menggunakannya sebanyak yang kau mau, dan ada banyak cara untuk membalikkan keadaan. Jadi ayo tunjukkan padaku apa yang kau punya. Semakin lama kau menunggu, semakin jauh kemenangan akan terlepas dari tanganmu. Johan tahu Rosary hanya punya beberapa menit lagi dalam kondisinya saat ini. Faktanya ia mulai kehilangan akal sehatnya dan berubah menjadi monster. Ditambah lagi karena Raja Lalat tidak bisa dipercaya. Maka dengan peluang kemenangan yang sangat kecil yang tersedia bagi Rosary dalam pertarungan melawan Johan, kini sudah tidak ada lagi waktu yang bisa disia-siakannya. Akibat jiwa Rosary yang hancur setelah menerima kekuatan dari Raja Lalat, saat ini tubuh Rosary tidak bisa bergerak, padahal efek stun howl sudah lama menghilang. Johan kemudian sekali lagi memprovokasi Rosary dengan berkata, "Kematianmu sudah pasti, bahkan meski kau memutuskan untuk hanya berdiri di sana sambil melotot padaku. Jangan kira aku akan bersikap lunak padamu. Semua temanku, mereka akan berjuang sampai akhir." Setelah mengatakan itu, kini nafsu haus darah di mata Johan sudah terlihat sangat jelas. Namun anehnya, aura pembunuh yang sama juga telah memperkuat tekad Rosary, hingga dia siap mengorbankan segalanya, sekalipun ia harus menjadi monster. Rosary kemudian langsung berteriak kepada Raja Lalat, "Sekarang aku akan berikan segalanya padamu." Lalu setelah Raja Lalat menjawab, "Aku menunggumu mengatakan itu Rosary." Dengan cepat, Raja Lalat langsung saja menggunakan skill mutasi jahat untuk merubah Rosary menjadi monster sepenuhnya yang disebut Chimera. Di antara skill pemanggilan makhluk atau memanfaatkan familiar, ada beberapa skill pilihan terakhir yang memungkinkan pengguna untuk menggabungkan familiar yang mereka miliki. Kelemahannya skill ini membutuhkan jumlah sihir yang sangat besar dan akan gagal dalam sekejap jika inti ciptaannya tidak cukup kuat. Setelah Raja Lalat menggunakan kemampuannya, kini telah terungkap bahwa Raja Lalat adalah seorang rank A, begitu juga inti dari Chimera Rosary. Dengan begini Raja Lalat sudah memiliki bahan yang sempurna untuk digunakan, hingga Chimera yang dihasilkannya adalah monster besar yang bahkan melampaui kekuatan naga Zero. Sosoknya seperti belalang sembah, kaki depannya adalah sepasang bilah tajam seperti sabit, sedangkan 6 kaki lainnya tampak kuat dan menancap di tanah untuk menopang berat monster itu. Tidak seperti belalang sembah biasa, monster itu ditutupi cangkang luar yang kuat dan memiliki tanduk panjang yang tumbuh dari kepalanya. Seolah-olah seseorang telah melengkapi belalang sembah yang sangat besar itu dengan baju zirah putih. Begitu Johan memerintahkan Zero untuk mulai menyerang, saat itu Zero yang dalam wujud naganya langsung maju ke arah Chimera, hingga kedua monster itu langsung bertabrakan dengan suara keras yang menimbulkan gelombang kejut dari titik benturan mereka. Namun berhubung Chimera tidak terpengaruh setelah memakan salah satu serangan naga Zero. Di saat itu juga, cakar tajam naga Zero segera menggali celah-celah di antara cangkang luar Chimera. Lalu ketika Zero tahu tidak ada kemungkinan untuk terguncang, dengan cepat naga itu langsung membuka mulutnya untuk melepaskan sinar panas berintensitas tinggi nafas naga. Namun betapa terkejutnya Zero dan Johan. Meskipun serangan itu adalah skill terkuat Zero yang dapat menghancurkan pertahanan apapun dalam hitungan detik, ternyata serangan Zero tidak berdampak sedikit pun terhadap Chimera, bahkan juga tidak mampu melelehkan kulit luarnya. Setelah menerima serangan itu, Chimera kembali bergerak untuk melancarkan serangan balasannya dengan memunculkan segerombolan tentakel dari punggungnya untuk menusuk naga Zero. Hingga ketika rasa sakit telah memaksa naga Zero untuk melepaskan cengkramannya pada tubuh Chimera. Saat itulah Chimera mulai menebaskan sabitnya kepada Zero yang membuat lengan kanannya terputus, dan Zero juga telah terlempar ke belakang karena serangan itu. Johan yang melihat darah merah dari tubuh Zero mulai membanjiri tanah hingga mengubahnya menjadi lumpur rawa. Sontak Johan pun tidak bisa menyembunyikan senyum liciknya karena kegembiraan. Lalu ia berkata untuk Chimera, "Hebat sekali, bahkan dalam hal pertarungan dasar, setidaknya kau sama kuatnya dengan seorang bangsawan."
Tak lama kemudian Zero kembali bangkit di belakang tempat Johan berdiri sambil berteriak keras. Dan sekarang pendarahannya telah berhenti berkat kemampuan penyembuhan naganya yang luar biasa. Lalu begitu ia berhasil memegang lengannya yang terputus dan lengannya akan segera disambungkan kembali. Saat itulah Johan mengangkat tangannya untuk menghentikan langkah Zero sembari berkata, "Cukup Zero, mulai dari sini aku yang akan mengurus semuanya." Setelah mengatakan itu, Johan langsung bergerak untuk bertarung melawan Chimera yang saat ini juga telah melancarkan serangan tentakelnya. Namun tidak peduli seberapa banyak tentakel yang diarahkan kepada Johan. Ternyata Johan masih bisa menghindari semua serangan Chimera dengan mudah. Bahkan tentakel itu juga tidak bisa mengejar bayangan Johan. Mengetahui bahwa yang mengendalikan Chimera adalah Raja Lalat. Tentunya jika membunuh sang pengendali, biasanya itu akan menghentikan Chimera juga. Namun karena Johan juga telah menyadari kalau Raja Lalat tidak lebih dari sekedar umpan, yang berarti membunuhnya tidak akan memberikan efek apapun. Maka untuk saat ini Johan tidak punya jalan lain, yaitu dia harus mengalahkan Chimera dengan pertarungan jarak dekat untuk meraih kemenangan. Sesaat kemudian Johan kembali mendekati Chimera dan melompat ke udara untuk memperpendek jarak. Hingga di saat sabit Chimera juga langsung menebas Johan pada detik yang sama. Saat itulah Johan menyadari bahwa pergerakan Chimera terbatas saat berada di udara. Lalu ia langsung mengumpulkan seluruh kekuatannya untuk melemparkan tombaknya kepada Chimera. Dengan menggunakan serangan mematikan itu, Johan berhasil menghancurkan sabit-sabit Chimera yang membuatnya terdorong mundur. Kemudian ketika Johan juga berhasil memperpendek jarak dan berada tepat di kepala Chimera. Dengan cepat, Johan langsung saja menusukkan tangan kanannya ke mata Chimera, hingga membuat Chimera jadi meronta kesakitan karena matanya hancur. Tapi karena Chimera tidak ingin tinggal diam, begitu saja menerima serangan dari Johan. Saat itu Chimera kembali melancarkan serangannya kepada Johan dengan menggunakan tentakelnya dan menusuknya berulang kali. Namun betapa terkejutnya Chimera, ternyata serangan itu masih tidak cukup kuat untuk membuat Johan menunjukkan sedikit pun rasa sakit di wajahnya. Lalu Johan berkata kepada Chimera, "Mari kita lihat apa yang terjadi saat aku menggunakan sihir di sini." Ketika Johan mulai melepaskan sejumlah besar energi sihir yang mengalir ke lengan kanannya, saat itu, efek skill Trick Room milik Rosari sebelumnya langsung membakar energi sihir milik Johan, hingga menimbulkan ledakan dahsyat yang tidak hanya meledakkan lengan kanan Johan, tapi juga telah meledakkan kepala Chimera. Johan tahu jika dia menggunakan sihir di dalam penghalang yang dibuat Rosari, maka hal seperti ledakan tadi pasti akan terjadi. Namun karena Johan juga bisa menggunakan skill regenerasi yang mampu menyatukan kembali lengannya yang hancur akibat ledakan itu. Lantas Johan pun sengaja menggunakan strategi tersebut untuk mengalahkan Chimera, hingga ia berhasil memisahkan wujud Chimera dari tubuh Rosari. Di akhir pertarungan itu, Johan tampak menatap Rosari yang sudah kalah telak sembari bertanya, "Apa kau ada kata-kata terakhir?" Namun berhubung sudah tidak ada lagi yang perlu Rosari ucapkan di akhir hayatnya. Saat itu Rosari hanya ingin meminta rokok kepada Johan untuk mengulang kembali kebiasaan buruknya yang telah lama ia tinggalkan sejak putrinya lahir. Hingga tak lama setelah Johan memberikan rokoknya yang menyala sesuai keinginan Rosari, lalu di bawah cahaya putih bulan, asap rokok itu mengepul di udara malam. Disinilah Rosari menghembuskan nafas terakhirnya dengan senyum perpisahan yang langsung berubah menjadi abu. Setelah kematian Rosari, Johan langsung menatap tajam ke arah Raja Lalat sembari berkata, "Baiklah, sekarang apa yang akan kau lakukan?" Lalu bersamaan dengan Raja Lalat yang menjawab, "Pekerjaanku selesai setelah orang yang mempekerjakanku sudah mati." Saat itu Raja Lalat langsung terbang ke udara dan kembali melanjutkan perkataannya. "Seharusnya aku tidak mengharapkan yang kurang dari seorang Mesias. Karena tidak peduli berapa banyak anjing yang dikirim orang Rodania untuk mengejarmu, pada akhirnya mereka tidak akan pernah menang." Kemudian ketika melihat Johan yang tampak sangat marah karena Raja Lalat telah menghina Rosari yang rela mengorbankan nyawanya untuk pertempuran ini, sontak Raja Lalat tidak bisa menahan tawanya dan ia sekali lagi berkata kepada Johan, "Dasar bodoh, apa kau berharap pola pikir itu bisa membawamu jauh melawan ular itu juga? Aku akan menikmati melihat kalian berdua saling melahap." Sementara ketika Raja Lalat baru saja ingin menghilang dan melarikan diri dari sana, tiba-tiba ia segera menyadari ada sesuatu yang salah, karena tubuh dan jiwanya telah terikat lapisan rantai. Lalu sembari memperlihatkan senyum kejam yang tersungging di bibirnya, dengan sombongnya Johan pun kemudian berkata kepada Raja Lalat, "Siapa yang bilang kau bisa pergi? Skill Punisher Rantai Budak. Rantai itu telah dijepitkan di sekitar jiwamu, dan jika kau merantai apa yang dipanggil, maka kau dapat merantai apa yang memanggilnya juga." Kemudian ketika melihat Raja Lalat yang tampak memberontak dan tidak percaya, bagaimana mungkin dia tidak bisa merasakan skill itu mengikatnya?
Di sini Johan pun langsung mengangkat jarinya dan juga menggoyangkannya sembari berkata, "Jika ini hanya rantai budak biasa, maka aku yakin kau akan merasakannya." Namun pada saat yang sama, aku juga telah menggunakan skill Royal Road, di mana itu adalah skill yang dapat diakses oleh Gunners Rank A dengan kelas Black Shot dan memungkinkanmu untuk menyerang dengan serangan apapun serta berapapun jaraknya. Atau dengan kata lain, kau telah dirantai saat aku menggunakan skill itu. Melihat Raja Lalat yang sangat terkejut setelah mengetahui Johan bisa menggunakan skill itu secara bersamaan. Seketika senyum kejam di bibir Johan jadi semakin melebar, dan ia kembali berkata, "Bukankah menggunakan beberapa skill merupakan pelajaran yang paling mendasar? Atau mungkinkah kau berpikir mustahil untuk menggunakan skill dari kelas yang berbeda secara bersamaan? Sungguh kau telah membuat kesalahan besar dalam hal ini." Setelah mengatakan itu, Johan langsung mengangkat tangan kanannya sambil menatap tajam ke arah Raja Lalat. Lalu bersamaan dengan munculnya sebuah tombak hitam yang diciptakan dengan energi sihir di telapak tangannya. Saat itu Johan terus-menerus menyudutkan Raja Lalat dengan perkataannya yang membuat Raja Lalat sangat marah. Dark Skill Fatal Strike. Mereka yang tertusuk olehnya akan mati tanpa kecuali. Bahkan saat menembus replika atau familiar, energi sihir itu akan kembali ke penggunanya yang akan mengalami nasib yang sama. Tahukah kau apa artinya itu, Sang Raja Lalat? Bagaimana rasanya mengetahui bahwa tempat perlindunganmu yang dulu kini malah menjadi tempat eksekusimu? Kau tidak perlu menjawabnya, karena sejujurnya aku tidak peduli. Sampai jumpa, Lord. Begitu Johan selesai mengatakannya, saat itu Johan langsung saja melemparkan tombak hitamnya ke arah Raja Lalat yang masih terjebak di udara. Namun sesaat sebelum tombak itu menusuknya, ternyata Raja Lalat juga segera melepaskan semua serangga yang telah dipersiapkannya di langit untuk menyerang balik. Hingga segerombolan serangga itu langsung berjatuhan seperti meteor, yang bukan hanya dapat menghancurkan Johan dan Zero, tapi juga akan melenyapkan seluruh klan Lorelei dalam sekejap. Tapi tanpa diduga oleh Raja Lalat, berhubung di saat yang sama, Johan juga segera menggunakan skill Paladin X Invisible yang dapat memantulkan semua serangan di area yang luas. Dengan mudah Johan pun berhasil memantulkan semua meteorit serangga itu kembali ke langit. Tapi sayang Raja Lalat berhasil lolos dari serangan mematikan Johan dengan meledakkan dirinya sendiri. Bersamaan dengan menghilangnya jejak Raja Lalat dari medan pertempuran itu, kini luka Zero telah sembuh dan ia juga sudah kembali ke wujud manusianya. Johan mengatakan, meskipun Fatal Strike tidak mengenai sasaran, nyatanya Raja Lalat masih terbungkus rantai budak. Kerusakan dari itu akan kembali ke penggunanya. Bahkan jika dia tidak mati karena shock, pada dasarnya Raja Lalat pasti akan koma dalam waktu yang cukup lama. Sementara ketika rantai itu terkunci erat di jiwa Raja Lalat, ternyata Johan juga telah melihat sosok sebenarnya dari Lord itu, di mana dia adalah seseorang yang memiliki posisi berkuasa. Lalu tak lama setelah semua anggota Lorelei lainnya bergegas menuju ke tempat Johan dan Zero, seketika tubuh Johan langsung terjatuh ke pelukan Zero akibat dirinya yang sudah kehabisan tenaga dalam pertempuran ini. Zero kemudian berkata, "Seolah-olah kita belum punya cukup masalah dengan ular itu. Sekarang kita harus berurusan dengan Rodania dan Raja Lalat. Sepertinya memang butuh kerja keras untuk mewujudkan impianmu, Johan. Tapi justru itulah yang membuatnya menyenangkan, hingga aku benar-benar merasa hidup." Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video sebagai peran pendukung terburuk si juru bicara kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apa lagi setelah ini? Tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Onobe.